Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilah Nur Soliha Nugraha, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam STI Dr. Khairul Mutakin Purwakarta semester 7 di BK. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai tugas UTS di mata kuliah bimbingan konseling individual dan karir yang diampu oleh Bapak Mantan. Salah satunya untuk menjelaskan dari beberapa perbedaan. Yang pertama ini adalah bimbingan. Bimbingan ini adalah sebagai bentuk upaya yang kita lakukan untuk membantu peserta didik dalam berkembang optimal melalui belajar, karir, maupun dari bidang sosial. Dan yang kedua ini adalah konseling. Konseling ini adalah sebuah proses dari tatap muka ya, yang lebih mendalam untuk memahami diri dan juga mengatasi masalah pribadi atau emosional siswa. Lalu yang ketiga ini ada psikoterapi. Nah, di psikoterapi ini itu adalah suatu penanganan klinis yang kita lakukan oleh psikolog maupun psikiater. Nah, salah satu tujuannya itu untuk gangguan atau psikologis yang berat seperti trauma, depresi, dan juga lain-lain. Lalu yang kedua ini adalah landasan dan juga etika profesional dalam konseling. Nah, salah satu prinsip utamanya ini ada kerahasiaan. Maksudnya itu cerita yang diceritain sama klien itu kita nggak boleh sembarangan membocorkannya. Lalu yang kedua ini kita harus bisa menghargai pembicaraan dari klien ke kitanya. Lalu yang ketiga itu harus tidak boleh merugikan si klien. Dan yang keempat ini harus berkeadilan dan kesetaraan buat layanan ya. Jadi seluruh siswa itu berhak mendapatkan layanan yang sesungguhnya. Jadi salah satu pengaruhnya ini ya harus bisa empatik gitu ya, bisa menjaga kepercayaan siswa ke klien atau ke guru BK-nya sendiri dan nggak didominasi sama keputusan pribadi. Untuk soal yang ketiga ini adalah peran kita sebagai konselor dari guru BK. Ada 3 peran. Yang pertama ini sebagai pendengar, lalu kedua sebagai fasilitator, dan yang ketiga ini sebagai agen perubahan. Nah, untuk yang pertama ini pendengar. Jadi kita itu sebagai guru BK ini harus bisa menyimak secara penuh gitu ya dari pembicaraan klien ke guru BK-nya sendiri. Lalu yang kedua ini sebagai fasilitator. Jadi fasilitator itu kita sebagai guru BK harus bisa membantu klien dari menemukan solusinya sendiri gitu. Dan yang ketiga ini dari agen perubahan. Jadi maksudnya bisa menciptakan perubahan pemikiran gitu dari yang asalnya plong gitu ya datang ke kita, dan setelah dari kita bisa plong gitu. Identifikasinya itu karena siswa itu terlalu banyak stigma gitu ya, bahkan kasusnya juga semakin kompleks. Lalu soal yang keempat ini tuh masalah dari konselingnya kelompok. Nah, salah satunya itu ada masalah sosial dan juga perkembangan. Salah satunya itu biasanya gitu ya, siswa itu ada yang berkelompok gitu ya, salah satu individual dengan individu yang lainnya. Dan salah satu masalahnya itu ya gara-gara bullying, bahkan juga perilakunya belajar itu nggak sopan gitu. Lalu masalahnya juga bisa dari karena pertentangan dan juga dari konsekuensi itu tadi. Saya juga akan memaparkan mengenai tahapan dari proses konseling. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua itu ada eksplorasi, lalu yang ketiga ini ada intervensi, dan keempat ini ada terminasi. Nah, yang pertama itu dari pembukaan, jadi kita tuh bisa membangun dulu kepercayaan klien yang tadi ya. Terus yang kedua ini eksplorasi. Eksplorasi ini bisa menggali masalah dari klien secara menyeluruh yang tadi. Lalu yang ketiganya itu intervensi. Nah, di intervensi ini bisa melakukan suatu teknik ya dalam observasi BK-nya itu tadi. Lalu yang keempat itu ada terminasi. Nah, terminasi ini bisa kita itu saat penutupan bisa juga mengevaluasi hasil dari klien itu tadi. Lalu dari soal peran ya. Nah, di soal peran dari asesmen dalam konseling itu ada beberapa perannya juga. Yang pertama perannya itu mengenali dari akar masalahnya siswa tadi itu ke klien ya, dari klien ke guru BK gitu. Terus yang kedua menentukan layanan yang tepat gitu, bisa jadi individual kah atau kelompok gitu kayak sama-sama digaungi langsung ke ruang BK, atau bisa dari rujukannya juga. Lalu ada peran yang ketiganya ini memantau hasil dari evaluasi layanan. Lalu yang keempat ini bisa juga dari menggali sebuah potensi dari hambatan belajar ataupun masalah sosialnya siswa tadi. Nah, lalu saya juga
akan memaparkan dari tantangan dari asesmen di sekolah. Nah, salah satunya itu ada dari stigmanya etis. Nah, di etis ini itu ada kerahasiaan itu sulit banget dijaga. Lalu yang kedua ini dari stigma anak bermasalah gitu, cap. Jadi anak bermasalah itu selalu dicap yang nggak baik itu, padahal kan mereka juga ada suatu penyebab lah gitu ya untuk mengakar masalah tersebut. Dan juga tantangan yang ketiga ini salah satunya itu penentuan dan hak siswanya ini sering tertabrak. Jadi kita udah menjadwalkan konseling tapi siswanya nggak bisa. Jadi yang mungkin bisa konseling datang ke rumahnya gitu. Lalu ada beberapa tantangan dari teknis, waktunya terbatas ya, tadi nggak efisien, terus instrumen BK-nya juga kurang gitu, bahkan administrasi dari BK sekolahnya sendiri itu juga kurang. Jadi salah satu solusinya itu ya kita collab gitu, bisa ningkatin juga dari fasilitas layanan BK-nya di sekolah.